Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi ma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih mengurai indahnya istighfar yang menjadi keutamaan kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi urusan kita. Kita mengutip dari kisah yang pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang dituangkan dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, ya. Ini kisah inspiratif di usianya yang sudah mulai sepuh. Imam Ahmad merasakan suatu hari dorongan hatinya untuk datang ke Basrah. Beliau tinggal di Kufah. Malam berikutnya, hari berikutnya, kuat sekali hatinya mengajak untuk datang ke Basrah. Padahal tidak ada hajat, tidak ada kepentingan dan keperluan apapun. Tetapi hatinya membisikkan terus, ke Basrah, ke Basrah, ke Basrah. Berangkatlah kemudian Imam Ahmad mengikuti suara hatinya. Perjalanan panjang yang ditempuhnya melalui jalur darat. Ketika tiba di Basrah, kemudian sholat pada sebuah masjid. Selesai sholat, mengikuti jamaah yang ada di kaum tempat tersebut, masjid itu. Jamaah tidak ada yang mengetahui jika itu adalah Imam Ahmad. Kemudian selepas sholat dia duduk di dalam masjid beristirahat sambil sekedar membaringkan badannya melepas lelah safarnya yang panjang. Tiba-tiba seorang merebut masjid mendatangi Imam Ahmad. Kemudian menyampaikan kepadanya, mohon maaf wahai Syekh, tidak diperkenankan untuk tidur-tiduran di dalam masjid. Maka keluarlah Imam Ahmad dan pindah ke selasar masjid di teras depan. Dia duduk sambil dia kemudian kembali membaringkan badannya. Lagi-lagi merebut datang menghampirinya. Syekh, maaf, di sini pun tidak boleh tidur-tiduran, kata merebut itu. Imam Ahmad bilang, aku musafir, sekedar istirahat sejenak melepas lelah perjalananku. Tidak boleh, kata merebut. Sampai kemudian bangun seperti didorong-dorong, tidak boleh istirahat dan tidur-tiduran di masjid. Sampai kemudian keluar dari teras itu ke pelataran masjid. Tiba-tiba di seberang jalan ada sebuah warung roti. Yang pedagang roti itu melihat kejadian tersebut. Kemudian memanggil Imam Ahmad yang dia tidak kenal jika itu adalah Imam Ahmad. Syekh, ta'al Syekh. Kesinilah wahai Syekh. Istirahatlah di tempatku. Tetapi maaf, seperti ini keadaannya sangat sederhana. Silahkan istirahat Syekh. Duduklah Imam Ahmad sambil bersandar, beristirahat, menghilangkan lelah perjalanannya. Tukang roti melanjutkan membuat adonan rotinya, mengaduk terigunya. Ketika diaduk selalu mulutnya beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dicampur dengan gula tetap istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika dicampur dengan yang lainnya tetap beristighfar terus. Lisannya tidak berhenti beristighfar. Diperhatikan oleh Imam Ahmad kisah penjual roti ini. Kaum muslimin, Imam Ahmad kemudian tanyakan kepada dia, sudah berapa lama engkau mendawamkan istighfarmu ini? Tukang roti itu menjawab, wahai Syekh, sudah lama sekali aku mendawamkan istighfarku ini. Sudah lebih 20 tahun. Terus saja lisanku beristighfar, apapun yang ku lakukan, apapun yang ku kerjakan, apapun yang ku perbuat, terus aku berzikir kepada Allah dengan istighfar. Imam Ahmad kemudian tanya, lalu apa yang sudah kau dapatkan dengan istighfarmu itu? Penjual roti itu berkata, aku bersyukur kepada Allah
semua doa-doaku, semua keinginanku, semua harapanku, semua permohonanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istighfarku ini. Masya Allah, kata Imam Ahmad. Tukang roti itu melanjutkan, ada satu keinginanku yang belum Allah kabulkan, wahai Syekh. Terperanjat Imam Ahmad, apa sesuatu yang belum Allah ijabah buat kamu itu? Tukang roti ini menjawab, aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Menangis Imam Ahmad. Rupanya ini yang mendorong hatiku untuk datang ke Basrah. Rupanya istighfarmu, ketahuilah akulah Imam Ahmad bin Hambal. Begitu disampaikan berita itu, dipeluknya Imam Ahmad oleh tukang roti ini dengan kalimat syukur dan penuh haru. Masya Allah, rupanya istighfarmu yang telah mendorong aku untuk datang ke kota ini. Padahal aku tidak punya hajat apapun untuk datang ke sini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Penjual roti yang selalu mendawamkan istighfarnya, apapun yang dia lakukan sepanjang hari, bibirnya terus basah dengan istighfar. Ketika ditanya apa yang kau dapatkan dengan istighfarmu, dia menjawab, tidak ada permohonanku yang tidak dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. The power of istighfar. Istighfar punya kekuatan yang sungguh akan menghadirkan jawaban-jawaban indah dari keinginan kita. Hidup ini yang paling indah adalah jika doa-doa kita sedang dikabulkan Allah. Hidup ini yang paling indah adalah jika permohonan kita sedang diijabah Allah. Tidak ada yang mengalahkan indahnya. Kalaupun kita tidak memiliki apa-apa harta di dunia ini, bukan sebuah persoalan. Yang menjadi masalah adalah jika Allah belum membuka pintu ampunannya buat kita sekalian. Inilah yang menghantarkan kita untuk terus mendawamkan istighfar kita. Lebih-lebih tadi di waktu sahur, di waktu ashar. Jam berapa waktu ashar itu? Para ulama memberikan ta'rifnya. Waktu ashar itu berkisar 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Itu yang disebut waktu ashar atau waktu sahur. Disitulah keutamaan istighfar yang sangat luar biasa. Dan tentunya di waktu-waktu yang lainnya. Terus kita dawamkan istighfar kita. Kisah ini akan menjadi inspirasi buat kita yang hatinya sedang gundah. Mari dawamkan istighfar. Diawali dengan solawat kepada Rasulullah SAW. Yang sedang sedih, perbanyaklah istighfar. Yang rumah tangganya belum sakinah, perbanyaklah istighfar, karena boleh jadi banyak dosa-dosa kita kepada Allah yang belum diampuni, sehingga belum terasa sakinah di dada kita. Yang anaknya belum soleh, mari kita perbanyak istighfar agar anak-anak kita menjadi soleh. Karena boleh jadi kita belum utuh memberikan contoh buat anak-anak kita yang sempurna untuk menjadi generasi yang soleh. Perbanyaklah istighfar. Rezeki yang kemudian terhambat, mari kita buka pintunya dengan istighfar. Keinginan yang belum terwujud, cita-cita yang belum tercapai, dan harapan-harapan kita yang belum nampak dalam hidup kita ini, mari kita kuatkan hati kita untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah makna dari wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin. Kalau sudah ampunan itu kita terus munajatkan kepada Allah, minta ampunan, minta ampunan, minta ampunan, maka dia akan memunculkan jannah, akan memunculkan surga. Pada surah Ali Imran ayat ke-133. Mudah-mudahan
istighfar kita dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Karena ada juga orang beristighfar tapi tidak khusyuk istighfarnya, dan tidak ikhlas karena Allah istighfarnya. Bukan istighfar minta ampunan akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, tapi boleh jadi istighfar karena sesuatu yang membuat hatinya tidak indah dalam hidup ini. Itu pun dibolehkan, tapi akan lebih sempurna istighfarnya jika dilakukan dengan kekhusyuan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan terbukalah pintu-pintu langit. Permohonan kita naik ke atas menuju Allah. Allah terima istighfar kita. Maka Allah curahkan rahmat maghfirahnya kepada kita. Pun kepada orang tua kita, kita beristighfar untuk orang tua kita yang masih ada, lebih-lebih yang sudah tidak ada, yang berada di alam kubur. Kita mohon kepada Allah ampunan buat ibu kita, buat bapak kita. Mereka sudah tidak butuh apa-apa kecuali adalah doa dari kita. Dan doa tersebut bentuknya adalah ampunan. Yang kita mohonkan kepada Allah adalah ampunan untuk dicurahkan kepada orang tua kita di alam kubur. Betapa sempurnanya kebahagiaan akhirat nanti yang Allah janjikan bisa kita raih, lengkap dengan kedua orang tua kita berada di dalam jannahnya Allah. Pasangan hidup kita, anak cucu kita, saudara kandung kita, keluarga kita, kerabat kita. Betapa sempurna keindahan nikmat surga jika keluarga kita utuh berada di dalamnya. Mari kita saling mendoakan ampunan, sebagaimana juga yang Allah sampaikan kepada kita, Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mintakan ampunan buat orang Islam laki-laki, Islam perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, mereka yang masih hidup di dunia ataupun mereka yang sudah wafat. Kita mintakan ampunan. Mudah-mudahan Allah curahkan maghfirahnya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.